Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih sama Bu Kesti di sini ya. Jangan bosan-bosan ya anak-anak ya. Setiap hari video pembelajaran wajahnya Bu Kesti saja yang muncul. Tidak apa-apa ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 6. Nanti di situ banyak materi yang akan kita pelajari, mulai dari jenis kelamin, karakter, lalu kerjasama, lalu berhitung, lalu membuat puisi, di mana puisi tersebut akan kita persembahkan untuk orang tua kita. Maaf ya, bahasanya belepotan ya. Sekarang kita langsung menuju ke materi yang pertama. Di materi yang pertama ini kita akan membahas tentang jenis kelamin. Kita tahu bahwa Allah itu menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan. Contoh ada pagi, malam, siang, sore. Nah, untuk ini Allah menciptakan manusia itu juga berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Masing-masing mempunyai karakter berbeda-beda. Masing-masing mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Biasanya kalau dalam tampilan fisik, laki-laki kita bisa lihat ya secara fisik. Mulai dari rambut pendek, meskipun ada laki-laki yang rambutnya gondrong, tapi tidak semua, identiknya laki-laki pendek. Terus dalam hal berpakaian juga begitu, kalau laki-laki cenderung memakai celana panjang atau celana pendek, meskipun perempuan ada ya. Lalu yang berikutnya setelah ini kita akan mempelajari karakter masing-masing orang atau ciri khas, pembawaan sifat dari seseorang ya. Meskipun kembar sekalipun ya, anak kembar sekalipun itu juga mempunyai karakter yang berbeda. Sekarang kita lihat ya di slide berikutnya ya. Karakteristik seseorang. Jadi karakteristik seseorang itu adalah ciri khas seseorang yang bisa kita lihat secara fisik ya. Kita lihat secara fisik dulu. Contohnya di sini Bu Kesti ada contoh, yaitu kalau anak-anak melihat gambar ini, anak-anak pasti sudah bisa menebak secara fisik karakter ini bagaimana. Ya betul, tebakannya anak-anak betul sekali. Secara fisik orang ini nampak gemuk, itu namanya juga karakter ya, ciri khas. Lalu yang berikutnya gambar kedua. Iya, gambar kedua ini secara fisik kita bisa melihat bahwa orang tersebut kurus. Lalu gambar ketiga. Gambar ketiga ini kita bisa melihat bahwa ini mewakili karakter seseorang yang bertubuh tinggi. Lalu yang berikutnya, gambar berikutnya yaitu karakter yang mewakili seseorang bertubuh pendek. Dan masih banyak lagi sebetulnya karakter dari masing-masing orang itu banyak ya, tapi tidak disebutkan di sini. Anak-anak bisa melihatnya secara langsung di lingkungan kalian. Sekarang yang berikutnya secara sifat ya. Karakter seseorang secara sifat. Yang pertama, kita bisa melihat di sini ya. Kita lihat semuanya tertawa, gembira, senang. Nah, di sini karakter dari anak-anak ini adalah ceria. Lalu yang berikutnya, di sini ada yang menunduk. Ini sebetulnya karakternya lebih ke bersedih atau pemurung ya. Jadi bersedih atau pemurung. Jadi nampaknya dia gelisah, susah terus gitu. Itu namanya pemurung atau bersedih ya. Lalu yang berikutnya
Kita bisa lihat dari gambarnya saja anak-anak bisa tahu karakter ini karakter yang bagaimana. Dan betul sekali, yaitu karakternya pemarah. Nah, jadi itu ya anak-anak ya, itu adalah karakteristik masing-masing siswa. Lalu yang berikutnya kita lanjutkan, meskipun karakteristik siswa masing-masing itu berbeda-beda, tetapi tidak mengurangi rasa kerjasama kita. Ya, jadi meskipun masing-masing bahkan di dalam keluarga sekalipun kalau misalkan mempunyai karakter yang berbeda, itu tidak mengurangi untuk kita bekerja sama. Contohnya yaitu seperti yang ada di slide ini ya. Nah, di slide ini memberikan contoh kerjasamanya. Jadi di sini menunjukkan bahwa karakter seseorang meskipun berbeda tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa diajak kerjasama atau tetap bisa bekerja sama. Tetap bisa bekerja sama. Contoh gambar yang pertama yaitu dalam satu keluarga bekerja sama membersihkan rumah. Lalu yang gambar kedua, di situ si anak laki-laki tersebut itu bekerja sama dengan ibunya, dia menolong ibunya untuk berbelanja. Dia mau menolong ibunya ya, berbelanja ke warung untuk membeli beberapa bahan makanan atau sayuran yang mungkin ibu butuhkan dan karena mungkin di rumah kurang sehingga dia membantu ibunya untuk membelikan tambahannya lagi. Nah, itu adalah contoh kerjasama. Dan sama dengan kalian, ini bisa juga dilakukan kerjasama dalam pelajaran berhitung. Kerjasama itu bisa dilakukan dalam hal-hal yang positif saja ya. Tidak boleh hal-hal yang negatif. Kalau negatif tidak boleh kerjasama. Tetapi kalau hal-hal positif boleh kerjasama. Contohnya belajar kelompok di rumah itu termasuk kerjasama. Dan sekarang kita akan bekerja sama belajar tentang penjumlahan. Oke? Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, kita akan belajar penjumlahan. Misal ibu kita sudah memetik entah sayuran apa, contoh misalkan tomat. Ibu kita memetik tomat di kebun. Ternyata dibuat masak, tomat tersebut masih kurang. Sehingga beli tomat lagi. Dan bentuk penjumlahannya akan menjadi seperti ini. Contoh loh ya. Nah, ini tomat yang dipetik ibu dari kebun. Jumlahnya ada berapa? 4. Ternyata masih kurang. Beli lagi. Beli lagi itu ditambah ya. Bisa menggunakan simbol. Simbol ditambah. Lalu beli lagi tomat berapa? 2. Sehingga yang di kebun yang dipetik 4, beli lagi 2, jumlah tomat semuanya ada berapa? Ya, betul, ada 6. Sekarang selain tomat, ganti lagi apa ya kira-kira? Sekarang ganti lagi yaitu donat ya. Sekarang ganti lagi donat. Dihitung dulu, donatnya ada berapa? Oke, betul, donatnya ada 7. Masih kurang, masih pengen donat lagi, beli lagi atau ditambah lagi. Tambah berapa? 3 donat. Kuat makan 3 donat ya. Sudah makan 7 donat, beli lagi 3 donat. Berarti kalian sudah makan donat berapa? Jumlahnya 10. Betul. Kenyang ya? Nah, meskipun melihat gambar aja kita sudah merasakan kenyang. Jadi, itu adalah salah satu, tadi ada hubungannya dengan kerjasama, kita bekerja sama sekarang dengan menghitung matematika. Bukan matematika ya, kita belajar menghitung, bukan matematika. Kita belajar menghitung benda-benda yang ada di sekeliling kita saja. Di rumah boleh bisa dihitung. Lalu yang berikutnya, kita akan belajar lagi
mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang tua kita karena sudah dimasakkan dengan berbahan tomat tadi, dan juga kita sudah diberi kue berupa donat lagi. Kita akan persembahkan sebuah puisi untuk orang tua kita, khususnya ibu yang sudah memberi kita donat dan memberi kita makanan berbahan dasar tomat. Kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat ini puisi yang bisa kita persembahkan untuk ibu kita yang sudah setiap hari merawat kita. Meskipun termasuk ayah juga ya, tetapi yang lebih sering kan ibu ya, tetapi tidak boleh membedakan, sama ayah dan ibu tetap kita sayangi, satu keluarga kita sayangi. Sekarang Bu Desi akan memberikan contoh membaca puisi untuk ibu. Diperhatikan ya. Aku sayang ibu. Ibu, kala ku gembira, kau memelukku. Kala ku sedih, kau menghiburku. Kala ku sendiri, kau menemaniku. Kala ku sakit, kau merawatku. Ibu, betapa besar kasih sayangmu, betapa luas samudra hatimu. Ku hanya ingin engkau tahu, sungguh aku sayang padamu. Nah, itu adalah contoh membaca puisi. Nanti di rumah anak-anak bisa mempraktekkannya di hadapan ibu kalian, ya, di hadapan ibu masing-masing, dibacakan puisi ini. Anak-anak bisa melihat di buku temanya masing-masing karena Bu Desi di sini juga ngambilnya dari buku tema. Oke, baiklah anak-anak, itu dulu materi kita pada pagi hari ini. Selamat mencoba ya di rumah membaca puisi dan tetap semangat belajar dari rumah. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.